Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Majelis Duha Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dan mengantarkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita harus bersyukur kepada Allah kalau aktivitas pertama yang kita lakukan adalah duduk di majelis ilmu. Aktivitas yang kita lakukan adalah menjalin silaturahim. Aktivitas yang kita lakukan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Aktivitas pertama yang kita lakukan adalah sholat subuh berjamaah, bahkan kita awali dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Beramal solih untuk orang yang paling bahagia, orang yang paling dibesarkan oleh Allah rahmat kasih sayang sepanjang hidupnya, dan mereka adalah orang yang kelak akan dimudahkan jalannya menuju surga. Thumma as-sabila yassarah. Ketika kita merasa dimudahkan hadir di majelis ilmu, merasa dimudahkan untuk duduk mendengarkan kajian seperti ini walaupun sambil ngantuk-ngantuk, pokoknya dimudahkan oleh Allah mengingat Allah, dimudahkan oleh Allah membaca Al-Quran, bahkan dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu artinya kita sedang dimudahkan oleh Allah menempuh perjalanan menuju surganya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua sebagai umat beliau dimudahkan untuk bisa meneladani akhlaknya, dan kelak kita diberikan syafaat oleh Allah darinya, dan kita juga dikumpulkan oleh Allah sesurga dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini masih suasana Syawal, pekan terakhir di bulan Syawal. Tidak lupa saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ini bukan hanya sekedar ucapan, Pak, tapi ini merupakan doa. Sehebat apapun kita, seikhlas apapun dalam beribadah kita, tidak ada harapan, tidak ada jaminan bagi kita diterima tidaknya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh pesimis ya, jangan-jangan tidak diterima. Insya Allah diterima, tapi kita tidak boleh kita siapa? Lawang sekelas Nabi Ibrahim, Nabi yang paling ikhlas. Allah Ibrahim alaihissalam, setelah beliau membangun Ka'bah sudah selesai dibangun, tidak lantas beliau tinggalkan, tidak lantas beliau pergi, tapi beliau menghadap ke Ka'bah lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Nabi Ibrahim itu pasti ikhlas. Tapi setelah beliau selesai beribadah, beliau minta sama Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Jadi setelah menjalani ibadah puasa Ramadan 30 hari berlalu, ikhtiar sudah kita lakukan. Tinggal satu langkah lagi yang harus
angkat tangan dan minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Rasulullah pun begitu. Maka beliau mengajarkan kepada kita doa yang setelah selesai beribadah kita dianjurkan untuk membacanya. Termasuk ketika kita mendoakan orang lain, itu sudah pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita mendoakan siapapun yang tidak kita kenal, ya Allah, taqabbal puasa mereka, taqabbal qiyamul lail mereka, taqabbal itu artinya terimalah. Doa-doa yang kita panjatkan kepada mereka itu juga Allah berikan kepada kita. Jadi masih ada Allahu minna. Jangan hanya sekedar apalagi dirembet sampai keriting jarinya. Makin jangan hanya salaman. Kan doa taqabbalallahu minna. Ibu-ibu tidak hanya cipika-cipiki, juga dibisikkan taqabbal. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah menerima ibadah kalian. Semoga Allah menerima ibadah Anda. Jadi begitu doa yang harus selalu kita biasakan. Apakah hanya di bulan Syawal? Tidak, kapanpun. Selesai sholat, taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai baca Quran, taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai kajian, taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan selesai doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Terimalah ibadah kami. Tahu amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak, tapi kita tidak boleh pesimis. Sifat rojaknya harus diperbesar. Rojak itu artinya pengharapan. Husnudzonnya kepada Allah harus lebih besar. Walaupun mungkin ada di antara kita yang merasakan keganjilan. Misalnya ibu-ibu sudah tahajud sudah hampir setahun, duha nggak pernah putus, puasa Senin Kamis masih jalan, tapi kok uripu mau ngini-ngini terus, utang soyoke ora lunas-lunas, loro ramari-mari. Mungkin ada yang suudzon, jangan-jangan Allah tidak mendengar saya. Atau ada yang suudzon, Allah itu piye tuh, malah piye. Allah itu tetap maha baik. Allah itu tetap maha luas rizkinya, luas ampunannya, luas kasih sayangnya. Dan memang proses itu dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk menguji kita, masih istiqomah tidak. Nah, dikala suudzon kita itu menyelimuti, kita hampir berputus asa, lawang ibadah sudah tiap hari kok ya hidupnya belum juga berubah, maka disitulah ujian itu hadir. Saat ujian hadir ini kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh berputus asa. Sebagaimana tadi ayat yang dibaca surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu sifat dan nama baik Allah. Allah itu baik, dan harus kita jaga nama baiknya. Jangan pernah mencemarkan nama baik Allah. Kita mencemarkan nama baik seseorang saja bisa di meja hijaukan, apalagi mencemarkan nama baik Allah. Allah itu punya nama baik. Allah itu memiliki asmaul husna. Di antara asmaul husna yang diulang di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Kalau nggak percaya menghitung piyambak ya, sifat ini itu di dalam Quran ada 8 kali. Sifat Allah dan nama baik. Apa sifat
tapi al-wasi' pakai Allah baik, yaitu al-wasi'. Al-wasi' artinya yang maha luas, luasnya tidak terbatas. Biasanya al-wasi' itu disebutkan oleh Allah seperti alim, wasi'un alim, hanya sekali disertakan hakim, wasi'un hakim, yang luas kebijaksanaannya. Kalau alim itu yang luas ilmu pengetahuannya. Nah, yang kita bahas pagi hari ini adalah dikaitkan dengan maghfirah, wasi'ul maghfirah. Wasi' itu artinya luas, maghfirah ampunannya. Ampunan Allah tidak terbatas, sangat luas. Dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tidak terhitung bilangannya, bagi Allah sangat mudah untuk menghapuskan atau memaafkannya. Beda dengan kita, dan harus kita akui, manusia itu yang paling mudah cepat lupa, cepat melupakan kebaikan orang lain. Itu manusia. Sebaliknya, manusia itu juga yang paling susah melupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau kebaikan cepat lupa, kalau keburukan susah lupa. Kita punya tetangga, teman, sahabat, keluarga, setiap saat selalu memberikan yang kita minta. Hanya sekali saja, sekali. Karena satu dan lainnya, sehingga yang kita inginkan tidak tercapai. Oh, itu sudah, saat itu sudah habis semuanya. Ya, nilas titik itu bisa merusak susu sebelanga. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita sekali saja disakiti, sekali saja perasaan kita tidak nyaman, itu angel sekali untuk bisa pulih, bisa sembuh. Tapi Allah tidak. Allah itu begitu mudahnya melupakan kesalahan hamba-hambanya. Beda dengan kita. Kalau kita begitu sulit melupakan kesalahan orang, tapi kalau Allah tidak pernah lupa. Sekecil apapun kebaikan, terus diingat oleh Allah, diingat oleh Allah. Dia maha syakur, syakur itu maha membalas, maha mengingat. Sekecil apapun kebaikan kita itu akan tetap diingat oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Kalau tidak sekarang, nanti suatu saat. Orang tua kita pernah berbuat baik kepada kita. Misalnya kita punya orang tua rajin sedekah, kita punya orang tua taat beribadah, maka sebagai balas jasa Allah, kebaikan-kebaikan orang tua kita itu akan nurun kepada kita, sampai kepada kita, kita tinggal ngunduh saja. Karena itu kesuksesan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tirakatnya orang tua kita. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita nanti jadi orang baik, ya kita sebagai orang tuanya yang harus baik dulu. Anak kita misalnya pengen jadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang ahli Quran, ahli ibadah, ahli puasa, ahli masjid, kita orang tuanya yang harus tirakat ke sana dulu, perbanyak puasa dulu. Nanti anak kita nurun. Para ulama mengatakan siapa yang pengen anaknya jadi ulama, maka ketika di dunia hendaknya orang tuanya senantiasa berbuat baik kepada mereka. Dan yang luar biasa itu sedekah. Kalau kita punya kebiasaan sedekah, sebagai orang tua kita punya kebiasaan sedekah, nanti kebaikannya itu ke anak-anak kita. Kalau belum, cucu kita, itu pasti. Kalau kita memuliakan ulama, nanti Allah memuliakan anak-anak. Imam Syafi'i itu kurang apa? Ulama yang sangat alim,
ternyata tidak lepas dari peran orang tuanya. Imam Bukhari itu seperti apa? Ternyata tidak lepas dari peran orang tuanya. Maka Allah tidak pernah melupakan jasa manusia. Kebaikan sekecil apapun seseorang itu dicatat oleh Allah dan Allah ungkapkan terima kasihnya. Maka orang dulu itu kalau anaknya ujian, puasa, tirakat. Karena memang yang dilakukan oleh orang tua itu akan ke anaknya. Tidak bisa secara tiba-tiba, secara otomatis, itu nggak bisa. Jadi ada prosesnya. Yakin-yakinnya bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ada catatannya di sisi Allah, dan Allah itu maha berterima kasih. Allah maha berterima kasih, tidak akan sedikit pun melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Orang lain mengapresiasi, memuji atau memaki tidak pengaruh bagi Allah. Allah tetap punya simpanan data kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya ternyata Allah itu paling mudah melupakan kesalahan manusia. Allah itu paling mudah melupakan, menghapuskan kesalahan hamba-hambanya. Dalam banyak riwayat disebutkan siapapun yang bergelimang dosa, jatuh dalam kubangan kemaksiatan, dosa-dosa yang dia lakukan itu bukan dosa-dosa kecil, bukan dosa riba, bukan dosa ngerasani, tapi ini dosa-dosa besar. Mencuri itu dosa-dosa besar. Bahkan syirik, sihir sekalipun itu juga dosa besar. Kalau dia datang kepada Allah, mengakui kesalahannya dan bertaubat kepadanya, berjanji tidak melakukannya lagi, maka Allah ampuni dosanya dan Allah lupakan kesalahannya. Allah lupakan. Sehingga orang yang sudah diampuni oleh Allah dosanya, sudah mendapatkan ampunan Allah sebelum meninggal dunia, maka nanti di akhirat dosanya itu sudah oleh Allah, sudah tidak akan ditampakkan lagi, tidak akan diperlihatkan lagi. Lah siapa yang nanti akan diperlihatkan semua manusia, sehingga orang yang dulu di dunia tidak tahu jadi tahu di akhirat? Mereka adalah orang yang meninggal dunia masih dalam kesalahannya, meninggal masih membawa dosa yang belum dia taubati, dosa yang mintakan ampunan kepada Allah. Maka baik doa, kata para ulama. Nabi Yunus alaihissalam selama berhari doanya hanya satu, doanya hanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan, doa yang lain, dan doa itu adalah doa permohonan ampunan kepada Allah. Nabi Yunus tidak minta, ya Allah tolong keluarkan saya dari perut ikan ini. Bisa saja dikeluarkan oleh Allah, karena Allah itu maha mengabulkan doa. Apalagi yang berdoa itu Nabi. Sekali Nabi berdoa langsung dikabulkan. Tapi Nabi Yunus tahu ini kalau berdoa seperti itu bahaya. Maka jangan sampai doa itu terlalu detail. Kalau kita minta sama Allah, jangan terlalu terperinci, karena Allah itu lebih tahu apa yang kita daripada yang. Nabi Yunus itu kan kebutuhannya apa? Ketika beliau berada di dalam perut ikan, dalam kondisi kesakitan itu butuhnya apa? Butuhnya apa? Keluar dari perut ikan itu, selamat dari perut ikan itu. Tapi Nabi Yunus tidak berdoa minta sama Allah, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini, selamatkan saya dari perut ikan ini. Tidak. Beliau hanya mohon ampun kepada Allah. Beliau mengakui kesalahannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bayangkan kalau seandainya Nabi Yunus itu berdoa minta agar dikeluarkan dari ikan, dari perut ikan, sementara beliau masih berada di dasar lautan, ikannya mengapa, Nabi Yunus keluar, itu pun harus berenang ke atas, ke permukaan laut. Iya, kalau di tepi pantai, kalau masih di tengah laut, berenang lagi kutik sampai pantai, belum juga sampai pantai, tenggelam lagi. Maka Allah maha tahu.
Ketika Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah, beliau belum juga dikeluarkan dari perut ikan. Kenapa? Karena masih berada di dasar lautan, di bawah samudra. Akhirnya Allah yang mengarahkan ikan itu ke pantai, sehingga setelah di dekat daratan, ikan tersebut membuka mulutnya dan Nabi Yunus bisa keluar, dimuntahkan dari perut ikan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, padahal sebelumnya beliau berkelimpahan rezeki, semuanya ada, tidak perlu susah payah. Mau makan apa saja, innaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sifat penghuni surga itu tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah haus, tidak telanjang. Pakaiannya pakai dress code. Benar. Penghuni surga itu pakai dress code, pakai seragam. Ibu-ibu tahu seragamnya penduduk surga itu apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika jazaohum jahannam. Ulaika apa bunyinya? Surat ke-21 Al-Kahfi. Saya itu hafal sebelum tes saja. Jannatu 'adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha. Mereka diberikan hiasan oleh Allah min asawira min dhahab, gelang-gelang berupa emas. Kalau harga emas sekarang mahal, nggak usah khawatir, nanti jenengan kebak emas. Terus pakaian apa? Pakaian mereka berwarna hijau. Jadi itu dress code-nya penghuni surga. Batik nggak ada, warnanya hijau. Ni'mat sawa wa hasunat murtafaqa. Itu sebaik-baik tempat kembali. Maka orang yang disifati oleh Allah kelak menjadi penghuni surga itu adalah orang yang tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun, walaupun mereka adalah orang yang berkubang dalam kemaksiatan dan dosa. Akan tetapi dia tahu bahwa Allah itu maha melupakan kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga sekecil apapun dosa dan kesalahan mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam alaihissalam itu turun dari surga telanjang, ya. Padahal beliau sebelumnya itu memakai pakaian sutra yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi 21 tadi. Namun begitu beliau melakukan satu yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau saya sebut kesalahan kok Nabi melakukan kesalahan. Beliau memang melakukan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Maka pada saat itu wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Beliau menutupi auratnya, menutupi tubuhnya dengan dedaunan surga. Karena terbuka auratnya, pakaiannya tiba-tiba hilang. Sehingga ada ulama yang mengatakan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, perempuan maksudnya, adalah membuka aurat, terbukanya aurat. Auratnya terbuka. Wa tafiqa yakhsifani alaihi ma min waraqil jannah. Maka keduanya bergegas karena rasa malu itu ada. Mereka menutupi tubuh mereka dengan dedaunan surga. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam turun atau dikeluarkan dari surga dalam kondisi yang sangat menderita, doa yang dipanjatkan Nabi Adam itu bukan ya Allah, kembalikan saya ke dalam surga. Bukan ya Allah, saya minta sebagaimana yang Engkau berikan kepadaku di dalam surga. Tidak. Tapi beliau hanya berdoa dengan doa yang selama-lamanya masih kita kenal. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam hanya berdoa dengan doa itu. Beliau mengakui kesalahannya kalau memang beliau salah. Beliau tidak menghindar dari kesalahan itu.
Dan beliau mengatakan, inni kuntu minadz zalimin, ya Allah sungguh aku termasuk orang yang zalim. Beliau memohon ampun kepada Allah. Maka apa yang terjadi kemudian? Allah berikan kepada beliau sesuatu yang lebih baik daripada yang beliau dapatkan ketika berada di dalam surga. Yang tadinya terpisah dengan istrinya dipertemukan kembali. Yang tadinya hidup dengan penuh penderitaan dimuliakan lagi. Walaqad karramna bani Adam. Bahkan tidak hanya Nabi Adamnya, anak cucunya juga dimuliakan oleh Allah, termasuk mereka yang di daratan maupun yang ada di lautan dimuliakan oleh Allah. Sebegitu doa yang diajarkan oleh para nabi kepada kita. Adab dalam berdoa pun begitu. Rasulullah itu setelah selesai sholat, setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tidak mengucapkan Alhamdulillah, enggak. Doa yang dibaca Rasulullah setelah salam itu apa? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu beliau baca 3 kali. Apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal selesai sholat loh, bukan selesai minum minuman keras, bukan selesai berdosa. Kalau ada orang yang selesai berdosa kemudian istighfar, itu wajar. Lalu selesai berbuat dosa. Ini selesai sholat, selesai berzikir, selesai membaca Al-Quran, tapi selesai sholat beliau istighfar kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, sebanyak 3 kali. Maka sebaik-baik doa adalah istighfar. Orang yang terbiasa istighfar, ampun kepada Allah, apalagi seperti Rasulullah sehari semalam tidak kurang dari 100 kali, padahal beliau tidak punya dosa, sudah pasti dijamin masuk surga, masih beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 100 kali atau lebih dari 100 kali. Nah, kita yang sudah pasti punya dosa, yang belum dijamin nanti masuk surga, kok kurang dari 100 kali, itu kebangetan. Harusnya kalau Rasulullah 100 kali, kita mungkin 100.000 kali atau istighfar sebanyak-banyaknya. Karena orang yang terbiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mereka tidak hanya diampuni oleh Allah. Orang itu kalau beristighfar kepada Allah, tidak hanya dimaafkan kesalahannya oleh Allah, tidak hanya dihapuskan dosanya oleh Allah, tapi lebih dari itu, ada bonusnya. Apa bonusnya? Kata Nabi, "Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja." Dia punya kesempitan, dia punya kesulitan, dilapangkan oleh Allah, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Itu dahsyatnya istighfar. Orang yang terbiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, yang pertama, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Yang kedua, wa min kulli hammin farajan, diberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dari kegelisahannya. Orang itu kalau rajin beristighfar, tenang, pikirannya sejuk, istighfar. Dan yang terbiasa, orang itu kalau terbiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allahu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan kepadanya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Rizki itu tidak selamanya berupa uang. Kesehatan itu rizki. Keluarga yang bahagia, samaraba, itu juga rizki. Mawaddah, barokah, itu rizki. Anak-anak yang soleh-solehah, itu rizki. Tetangga, rizki. Lingkungan yang baik, itu rizki. Malam dibangunkan qiyamul lail, sholat berjamaah, diberikan kesempatan membaca Quran, rizki. Rizki Allah tidak terbatas. Nah, orang itu kalau ampun kepada Allah, rizkinya itu akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, dibukakan rizkinya selapang-lapangnya oleh Allah. Apalagi cuma hanya rizki berupa materi, itu gampang bagi Allah. Dia punya sifat al-wasi', maha yang luas, luasnya tidak terbatas, termasuk wasi'ul maghfirah,
luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam surat Al-An'am ayat 147 Allah menyebutkan dirinya itu Dzu rahmatin wasi'ah. Allah itu memiliki, Dzu itu artinya yang memiliki, yang mempunyai, rahmatin, rahmat kasih sayangnya, wasi'an yang sangat luas. Hanya Allah yang memiliki rahmat yang luas. Selain Allah tidak ada, hanya Allah. Maka kita tidak boleh berharap kepada makhluk, kita tidak boleh bersandar kepada manusia. Kita hanya boleh berharap kepada Allah, kita hanya boleh bersandar kepada Allah. Termasuk bangun optimisme kita, Allah itu maha luas ampunannya. Kecil bagi Allah menghapuskan kesalahan kita, kecil bagi Allah melupakan dosa-dosa kita. Kalau memang syarat untuk mendapatkan ampunan Allah itu adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, tapi Allah tidak mensyaratkan orang yang kita mintai maaf tadi memberikan maaf kepada kita. Sudah cukup, yang penting kita mengakui, yang penting kita menyatakan, mohon maaf ya, saya dulu pernah berbuat salah. Tidak usah diperinci, dulu saya ngambil uangmu, dulu saya pernah ngerasa ini, nggak perlu, pokoknya minta maaf saja. Tidak harus detail A sampai Z, bisa pingsan itu orang yang mendengarkan. Yang penting kita minta maaf. Adapun orang yang kita mintai maaf tadi, memberi maaf atau bahkan menutup pintu, tahu kalau kita datang pintunya dikunci, apalagi sudah upload di media sosial, tidak akan saya maafkan. Sekeras itu hatinya, tapi bagi Allah tidak masalah, no problem bagi Allah. Orang yang kita datangi, yang kita mintai maaf tidak memberikan maaf kepada kita, itu sudah cukup bagi Allah. Tidak urusan dengan kita. Allah sudah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Kadang sebegitunya manusia itu. Allah saja membuka tangannya lebar-lebar. Dalam hadits qudsi disebutkan, tiap malam Allah membuka tangannya untuk memberi kesempatan melakukan kesalahan di waktu pagi, siang, sore, memohon ampun kepadanya. Allah membuka tangannya di waktu siang, di malam harinya melakukan kesalahan. Jadi Allah itu welcome, Allah itu terbuka, tangannya terbuka. Jangan disamakan dengan tangan kita. Allah itu maksudnya maha menunggu kita bertaubat kepadanya. Tidak ada kalau selain Allah yang mau menunggu itu. Kereta api aja nggak mau menunggu, kita telat tinggal. Pesawat aja nggak mau menunggu kita telat tinggal. Tapi kalau Allah masih menunggu, sudah azan dikumandangkan, rum teko-teko dinteni Gusti Allah, ya. Bahkan sudah qomat belum datang-datang, tunggu sama Allah. Tunggu. Kita masih dikasih hidup, belum juga kunjung bertaubat ampun kepada Allah, Allah masih menunggu sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi kurang apa coba? Allah itu menunggu kita datang kepadanya, menunggu kita mohon ampun kepadanya, menunggu kita minta maaf kepadanya. Sebaik-baik manusia itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang tidak punya salah. Sebaik-baik manusia itu bukan orang yang tidak punya dosa. Justru kalau kita tidak punya dosa, kita akan dibinasakan sama Allah, diganti dengan orang lain yang punya dosa, lalu minta maaf kepada Allah. Kalau manusia itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, sifat Allah itu nganggur, maghfirah Allah itu nggak kepake. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan, seandainya suatu kaum mereka tidak berbuat dosa, misalnya nih sengoto, alim semua, sengoto itu baik semua, ahli ibadah semua, tidak ada yang mabuk-mabukan, tidak ada yang main judi, miras, molimo, nggak ada. Maka Allah akan ganti penduduk Ngoto dengan penduduk Ngoto yang baru, yang mereka masih berbuat dosa, mereka masih berbuat salah, tapi mereka mengakui kesalahannya, maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Itu tidak akan terpakai kalau kita tidak punya salah, kalau kita tidak punya dosa. Maka orang yang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang setelah berbuat
dosa, minta maaf kepada Allah. Min rabbikum, tapi aja di gampang. Allah kan Maha Pengampun, enteng bagi Allah. Iya, kalau kita masih sempat bertaubat. Siapa tahu dikala sedang bermaksiat mati, masalah. Inna rajula yamutu ala ma 'asha alaih. Karena kematian seseorang itu tergantung kebiasaan yang dia lakukan. Betul enggak? Ada pemain bola meninggal dunia ketika sedang main bola. Bahkan di Bandung kesambar petir di lapangan. Penyanyi bisa saja meninggal dunia ketika nyanyi, termasuk yang amatiran karaokean. Ya, lagi karaoke mati, lagi joget mati. Mereka yang mabuk-mabukan tidak sedikit yang OD, overdosis, mati. Yang ketika main kartu lagi semangatnya ngamplek, mati. Lagi semangatnya bermaksiat, mati. Karena itu kita harus berhati-hati. Begitu pula sebaliknya, kebiasaannya baca Quran, tidak sedikit ada yang meninggal sedang baca. Kebiasaannya sujud, sholat, meninggal dunia ketika sujud, ketika sholat. Kebiasaannya, rutinitasnya menghadiri majelis duha, belum ada kabar siapa majelis duha. Kalau ada nggak apa-apa, saya siapkan ambulan. Tidak apa-apa. Husnul khotimah luar biasa, meninggal di masjid ketika menghadiri majelis duha. Orang itu kalau kebiasaannya umroh haji bisa jadi meninggal dunia ketika di Mekah, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika haji atau ketika umroh. Husnul khotimah, tempat dan waktu seseorang mengalami kematian itu tidak jauh dari kebiasaan yang dilakukan. Maka harus hati-hati. Sehingga istighfar itu tidak hanya setahun sekali, tidak hanya sehari sekali. Kalau bisa kita biasakan sedikit-sedikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau Rasulullah tadi 100 kali loh, kita 100.000 kali. Maka kemana-mana usahakan bawa tasbih atau alat hitung digital biar kita tahu jumlahnya berapa. Karena kalau kita hanya pakai tangan cepat lupa. Memang sunnahnya yang dilakukan Rasulullah pakai tangan. Tapi kalau tidak ada alat kalkulasi itu lupa. Mang wis ping telu kok sik ping luru kan lupa. Tapi kalau kita pakai alat hitung kan tahu, oh baru 10 kali padahal targetnya 100.000 kali. 100.000 itu bukan angka akhir, bukan kita membatasi zikir, enggak. Tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya. Dikatakan banyak itu kalau sudah lupa berapa kali kita lakukan, itu banyak. Tapi kalau masih berapa kali, 100 kali, oh sedikit. Bisa diketahui bilangannya itu masih, itu luar biasa. Maka ini bulan ampunan, bulan pemberian maaf. Kita gunakan sebaik untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Dan jangan pernah orientasi kita kepada banyaknya dosa-dosa kita. Jangan. Kenapa? Karena itu bisa menghasilkan pesimisme. Orang itu kalau orientasinya adalah kesalahannya, dosanya, rasa bersalahnya berat, pasti dia akan pesimis. Nek delok dosaku sing akeh ini kaya ora mungkin Gusti Allah ngapura. Bahaya, itu adalah pintu masuknya setan untuk menghambat istighfar kita atau taubat kita. Karena setan itu bertaubat itu 1000 cara akan dilakukan untuk menghalanginya. Jadi setan, mau setan bentuk makhluk astral atau setan dalam bentuk manusia, itu akan cari cara untuk menghalangi seseorang berbuat baik, menghalangi seseorang hijrah, menghalangi seseorang untuk menjadi lebih baik. Mohon ampun, nggak tinggal diam setan itu. Oh koncoku hilang siji gitu. Padahal setan itu menggadang-gadang sesuk nggo koncoku ning neraka. Lah kok kita mau taubat, lah kok kita mau hijrah, oh nggak terima setan. Dia akan mencari cara ya untuk tetap menjadikan dia sebagai bestie. Loh, setan itu kan statusnya begitu. Yad'uhum li ashabis sa'ir.
Mereka menawarkan lowongan kepada manusia, memberikan akses untuk menemani mereka menjadi penghuni neraka sa'ir, kecuali orang yang ikhlas, orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, melihat orang yang akan bertaubat kepada Allah, syaitan itu akan bergerak, tidak tinggal diam, tidak sendirian. Dia akan mengajak segerombolan setan-setan lainnya untuk menghalangi dia. Salah satu upaya syaitan di dalam menghalangi manusia bertaubat adalah lebih mengingatkan betapa besar dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita kok sering mengingat dosa, itu bukannya baik, tapi justru buruk. Kalau kita lebih sering mengingat dosa, dosaku oke, biyen aku tahu ngene, bukan itu yang harus kita ingat. Tapi yang harus kita ingat adalah luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah. Ingat dosa sekali dua kali boleh. Kalau tiap hari kok ingat dosa terus, malah males ibadah. Ketok irah bakal entuk pangapura, wis tak ndadi sisan wae, malah ndadi. Padahal Allah itu sedang menunggu dirinya. Allah itu sedang menantikan dirinya. Datang kepadaku, kata Allah, datang kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Sudah melampaui batas itu kalau sudah berzina mungkin ribuan kali, bukan hanya 4 kali, bukan apalagi hanya sekali. Kalau sudah mencuri itu bukan hanya 1 juta, 2 apalagi 1.000, 2.000, tapi sudah mungkin triliunan korupsinya. Orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, la taqnatu min rahmat, jangan dari rahmat Allah. Orang melampaui batas dalam berbuat dosa itu pun, kata Allah, jangan berputus asa. Masih ada asa, masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa tanpa terkecuali. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali satu. Kecuali satu. Dosa apa ini? Bukan, syirik tetap diampuni oleh Allah. Jangan melakukan syirik. Lah kok sebelum meninggal dunia minta ampun kepada Allah, taubat diampuni. Mati masih percaya dengan jimat, dengan nami, dengan semua barang-barang, ya ini oleh Allah. Tahu mati diampuni dosa 2 orang diampuni sama Allah. Bukan hanya nyetet melet, apa melet ini nggak perlu saya contohkan. Itu juga diampuni oleh Allah. Syirik, sihir, menyekutukan Allah, jangankan hanya sekedar syirik, non muslim saja ketika mu'alaf masuk Islam saat itu juga diampuni dosanya oleh Allah. Bukan syirik, non muslim kemudian login ya, masuk Islam mengucap syahadat itu langsung diampuni oleh Allah, sehingga tidak lagi ada yang tersisa. Kalau seandainya meninggal dunia langsung masuk surga. Ini ada satu dosa Bapak Ibu yang tidak akan diampuni oleh Allah, bukan dosa syirik. Bisa jadi itu dosa kecil, tapi tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa apa itu? Dosa yang dilakukan secara terang-terangan dan bangga dengan dosa itu, jahran. Orang yang bangga dengan dosanya, apalagi sampai press release atau conference pers, manggil TV One ya, konvensi pers, itu gak akan diampuni oleh Allah. Allah itu sudah menutup dosanya, lah kok malah konvensi pers ngundang buat salah itu, kata Allah,
bakal diampuni. Punya salah yang upload, tutupi. Masa lalu kita seperti apa? Jangan pernah dipublish. Kalau curhat boleh nggak? Nggak boleh. Saya menyarankan jangan pernah, mau bapak-bapak, ibu-ibu, curhat tentang dosa kita kepada siapapun. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, jangan, karena itu orang lain. Cukup kepada Allah. Jangan sampai dengan alasan konsultasi ke ustaz, oh bisa jadi itu jadi bahan upload WA jamaah, itu aib gitu. Ya, enggak boleh. Kalau kita punya salah, punya dosa, cukup hanya Allah yang tahu. Enggak tahu. Karena kalau kita mempublikasikan dosa kita, kesalahan kita, ya sudah, di backlist itu sama Allah, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Lagi malah diupload, jadikan story, lagi puena ini, dosa ini tuh rasanya. Itu malaikat. Jangan. Pokoknya rasa malu, kita masih punya rasa malu dan berharap Allah ampuni dosa kita, tutup serapat-rapatnya, karena Allah itu menutup serapat-rapatnya. Jangan malah kita yang mengumbarnya, jangan malah kita yang mempublishnya, jangan sampai kita yang membukanya. Biarkan cukup Allah yang tahu. Sampai kepada Allah yang saya hamba yang tidak pernah bersih dari dosa. Fala tuzakku anfusakum. Kita memang tidak suci, tidak pernah lepas dari dosa, tapi kita akui kesalahan kita di hadapan Allah. Saya minta maaf kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, hapuskan kesalahan-kesalahan saya. Apalagi dengan punya amalan tiap hari berdoa. Doa yang dibaca itu surat Ali Imran ayat 194. Dahsyat itu ayat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doa dahsyat tuh. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta wafat kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, wafat dalam baik. Nah, ketika kita orientasinya bukan pada banyaknya dosa, tapi kepada luasnya ampunan, optimisme itu akan terbangun. Jadi kita disibukkan dengan memohon maaf kepada Allah, bukan menghitung-hitung banyaknya dosa sehingga berputus asa. Pokoknya kita harus positive thinking. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha baik, Allah itu maha melupakan kesalahan kita, Allah maha mengingat-ingat kebaikan kita dan maha membalasnya. Mudah-mudahan Syawal ini semakin meningkat ibadah kita, dan kita berharap Allah panjangkan umur kita, serta Allah berikan kesempatan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Rabbal alamin. Mari bersama doa memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan mengabulkan doa-doa kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in warhamna ma'ahum برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا المصير. آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.